Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita terambil dari Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah sebuah perspektif dengan berdoa. Nah Bapak Ibu, ada seorang kritikus seni memandang hasil karya pelukis master Italia bernama Filippino Lippi. Dia berdiri di Galeri Nasional London sambil memandangi lukisan Maria abad ke-15 yang menggendong bayi Yesus di pangkuannya. Karya lukisan itu cukup mengganggu dia karena menurutnya penggunaan warna, komposisi, dan proporsi gambarnya tampak sedikit salah. Namun selang beberapa jam kritikus seni tersebut akhirnya tersadarkan bahwa lukisan itu ternyata memang bukan untuk dipandang sejajar dengan mata di dalam sebuah galeri lukisan. Dan memang benar bahwa lukisan itu dibuat untuk diletakkan di sebuah gereja atau ruang doa. Dan lukisan tersebut harus dipandang dari posisi berdoa atau di bawah. Dan memang benar ya, kalau itu sungguh boleh dilihat berbeda. Ya, dia bisa melihat sebuah karya agung sang pelukis. Semua warna, komposisi, dan proporsi gambar terlihat sangat indah dan menakjubkan. Sang kritikus seni ini sadar bahwa bukan lukisannya yang salah. Ternyata sudut pandangnya yang salah. Lukisan itu menjadi sangat hidup ketika dipandang oleh mereka yang berlutut ya, dalam posisi berdoa. Nah saudara, sering dalam hidup ini kita tidak bisa melihat keindahan Tuhan. Banyak perkara indah dan ajaib yang Tuhan sudah dan sedang lakukan untuk kita. Tetapi karena begitu banyak hal negatif yang kita lihat dan dengar, maka seringkali itu semua menutupi penglihatan rohani kita untuk bisa melihat kebaikan Tuhan. Kerap kali kita juga sama seperti sang kritikus seni itu. Ketika kita juga sering menyalahkan Tuhan, bahkan tidak bisa melihat kebaikan dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Ingat, Tuhan tidak pernah salah. Rencananya juga tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Tapi yang salah adalah cara pandang kita, cara kita melihat dan menilai kehidupan kita. Ya, seperti seorang kritikus tadi. Ya. Maka saudara, perbaikilah cara pandang kita. Bagaimana? Maka di sini dikatakan beradalah dalam sikap hati yang berdoa. Maka Anda akan melihat kebaikan Tuhan. Saat kita berdoa sama seperti sang kritikus seni itu, maka perspektif kita diubahkan Tuhan. Disitulah kita mulai bisa melihat betapa indahnya gambaran rencana Tuhan dalam hidup kita. Perhatikan ayat bacaan yang kita sungguh-sungguh dengarkan dan baca tadi. Bahwa ketika kita berdoa berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Dan Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, bahkan hal-hal yang tidak kita ketahui. Itulah sesungguhnya ya, perspektif yang bisa kita lihat ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepadanya. Ingatlah kalimat ini. Ketika kita berdoa, itu bukan kita mengubah Tuhan untuk membuat Tuhan tambah sayang kepada kita. Sebab Tuhan sudah sayang kepada kita. Melainkan dengan kita berdoa akan membuat kita semakin sayang kepada Tuhan. Semakin memuliakan Tuhan. Karena itu berdoalah, maka engkau akan memiliki perspektif yang benar tentang Tuhan dan tentang hidup ini. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, supaya kami terus
memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, sehingga kami memiliki cara pandang dan perspektif yang benar juga tentang kehidupan ini, di mana Tuhan sudah rancangkan begitu indah dan baik adanya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.